Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan sahabat KB Aisyah semuanya. Selamat datang di podcast KB Aisyah, ruang berbagi inspirasi tentang pendidikan anak usia dini yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan bernilai islami. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu edukasi islami di rumah dan di sekolah. Karena sejatinya pendidikan anak tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai di rumah, dari kebiasaan kecil dan dari teladan orang tua. Bersama saya, Bunda Lutfa, dan hari ini kita akan ditemani oleh salah satu Bunda Wali Murid KB Aisyah untuk berbagi pengalaman dalam mendampingi anaknya belajar nilai-nilai Islami di rumah dan di sekolah. Apa kabar Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bunda. Masya Allah. Senang sekali kita bisa berbincang di sini. Boleh diperkenalkan nama putrinya, sekolah di kelas apa? Perkenalkan, nama saya Sayyidah Sufia. Saya orang tua dari Ananda Syaifana Kamaliyah Sobri yang sekarang duduk di kelas A. Langsung saja ya Bunda. Menurut Bunda, seberapa penting mengajarkan nilai-nilai Islami sejak dini? Oke, menurut saya menanamkan nilai-nilai Islami sejak dini itulah sangatlah penting Bunda. Karena di masa yang golden age sekarang nih, masa TK, masa dimana mereka tuh bisa meniru atau mereka apa yang kita katakan pasti mereka melakukan gitu. Jadi sangat penting sekali Bunda, karena itu akan membawa nilai itu, ajaran itu sampai nanti besar nanti. Betul sekali, Gesi. Masya Allah, betul sekali. Anak-anak memang belajar paling cepat dari kebiasaan sehari-hari, ya Bunda. Di sekolah. Di sekolah kami juga mengajarkan anak-anak dari adab, terus dari memulai dengan berdoa, dari hal-hal kecil, dengan berbagi dengan temannya. Oke, sekarang menurut Bunda, bagaimana peran orang tua dalam mendukung pendidikan Islami di rumah? Peran orang tua itu sangat amat penting sekali Bunda. Karena anak itu adalah ibaratkan tuh wadah gitu Bunda. Orang tua itu adalah contoh yang akan mengisi wadah itu gitu Bunda. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik, insya Allah anak kita juga akan meniru hal itu. Betul. Betul. Kalau di rumah sendiri, kebiasaan apa yang biasanya Bunda sering lakukan dengan anak-anak ini Bunda? Kalau dari rumah biasanya hal kecil seperti kita nih datang dari luar, ucapkan salam, gitu. Kita keluar rumah membaca doa, gitu. Kita berpamitan. Dari hal kecil seperti itu saja sudah mulai kita tanamkan kepada anak-anak kita Bunda. Ya, misalnya juga sebelum makan ya. Itu pasti di situ kita disuruh bagaimana, karena setiap hari, setiap aktivitas itu kan memang harus selalu dikaitkan dengan nilai Islami Bunda. Betul sekali, karena nilai Islami itu yang harus banyak melekat dalam diri anak-anak ya Bunda. Karena bagaimana anak kedepannya itu tergantung dari adab dan nilai Islam yang sudah tertanam ya. Menurut Bunda, teladan apa yang bisa anak-anak tiru dari orang tua? Kalau dari orang tua, pertama mungkin figur ayah ya Bunda. Figur ayah itu sangat penting sekali. Memang benar, ibu adalah madrasah utama untuk anaknya. Tapi dalam madrasah itu pasti ada kepala sekolah nih Bunda yang mengatur guru-gurunya dalam mengajari muridnya begitu. Karena kenapa orang tua itu terutama seorang ayah harus bisa mempunyai pemahaman agama. Pertama memang seperti itu. Karena apa? Dia akan mendidik ibunya dan ibu akan mendidik anak-anaknya seperti itu Bunda.
Masya Allah, luar biasa sekali ya Bunda didikannya anaknya di rumah. Oke, lalu bagaimana peran sekolah menurut Bunda dalam mendukung nilai-nilai Islam ini? Peran sekolah itu sangat amat penting juga sih Bunda, karena apa? Kadang kita yang tidak tahu nih, kayak saat ini adik yang belajar itu kan, Mama seperti ini tahu tidak? Ternyata saya tidak tahu nih ada seperti ini. Jadi peran sekolah itu berarti 50% sekolah, 50% di rumah, sepertinya begitu kalau menurut saya Bunda. Nggak, harus saling bersinergi ya Bunda ya. Karena apa ya, di sekolah anak diajarkan seperti ini biar bisa dilanjutkan kembali di rumah. Iya, benar. Karena percuma kalau anak hanya belajar di sekolah saja, di rumah tidak diulangi lagi, hilang gitu ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Benar sekali. Oke, makanya dari hal-hal itu ya Bunda, hal-hal yang sudah banyak kita temui juga, kenapa KB Aisyah program utamanya itu mengedepankan nilai-nilai Islamnya, seperti kita membiasakan anak sholat duha, terus bacaan doa-doa sehari-hari yang paling simple aja kita ajarkan ke anak-anak, dan juga tata cara merawat dan menjaga dirinya sendiri. Tentu dalam mendidik anak ada tantangannya juga. Apa tantangan terbesar Bunda dalam mendidik anak di rumah? Tantangan terbesar saya pribadi nih Bunda dalam mendidik anak saya ini pasti rasa malas. Rasa malas yang kadang kita mood kan, saya sebagai orang tua kadang capek sudah beresin ini semuanya saya pikirkan, cuman ada kan kita sebelum ini kan pasti ada jadwal nih dalam mendidik anak tuh pasti ada ini seperti ini. Kadang sampai di masa ini waktunya mengaji, ini waktunya mereka setelah hafalan, kita malas. Nah di situ titik sial sekali saya ketika berada dan bertemu dengan titik kemalasan saya sendiri. Ya, lalu bagaimana cara mengatasinya? Dengan hal-hal yang seperti itu, dengan kendala yang seperti itu, apa? Gimana caranya Bunda ngatasin itu? Untuk mengatasi mager, lebih kerennya mager nih Bunda. Kita kan pasti ada mager nih, atau kita lagi capek nih, pengen bad mood lah, kadang nggak sesuai kan. Orang tua itu pasti pengennya anak seperti ini, tapi realitanya tidak seperti ini, begitu. Yang saya lebih lebih saya tekankan lagi itu pasti si ayah nih. Saya pasti bilang, saat ini saya capek, saya males, saya sedang tidak enak, begitu Bunda. Tolong ini gimana gantian, kerja sama gitu Bunda. Tolong ini diganti, nanti bagian ini saya yang mengasihi gitu Bunda. Lebih ke pasangan lah Bunda, lebih mengertikan pasangan. Males itu mungkin saya males, suami saya tidak boleh males, harus bergantian gitu Bunda. Memang dalam mendidik anak itu kita harus bersinergi antara bapak sama ibunya. Jadi ketika ibu itu tidak bisa, ibunya lagi capek karena pekerjaan sehari-hari, pekerjaan rumah, jadi ayah yang harus menggantikan perannya dalam mengajarkan anak-anak ya. Oke Bunda, terakhir ini ya Bunda, mungkin ada pesan untuk ayah Bunda di luar sana yang sedang mendampingi anak-anaknya belajar nilai Islam sejak dini. Pesannya ini, jangan pernah bosan mendampingi si kecil gitu Bunda. Memang membosankan, mendampingi itu sangat membosankan Bunda. Benar, saya sudah merasakan itu. Cuman kita kembali ke niat awal, apa yang kita ingin. Soalnya memang benar saat ini kita masih proses menggali dan terus menggali, dan suatu saat sampai mereka besar maka kita akan menemukan apa yang kita ajarkan saat ini Bunda. Pesannya cuma itu, jangan pernah malas dan jangan pernah malas dan selalu luangkan waktu kepada anak kita gitu. Betul sekali Bunda, Masya Allah. Ayah Bunda, anak usia dini adalah peniru yang ulung. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan setiap hari. Ketika nilai-nilai Islami diajarkan di sekolah, lalu diperkuat di rumah, maka anak-anak akan lebih mudah memahami dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari.
gak terasa nggih Bunda, kita sudah ngobrol banyak dari awal sampai akhir ini. Semoga obrolan kita ini menjadi manfaat untuk diri kita sendiri dulu dan menjadi manfaat untuk orang lain, untuk ayah Bunda di luar sana. Terima kasih banyak untuk waktunya nggih Bunda. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk semuanya dalam mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh dan soleha. Saya Bunda Lutfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.